Huawei siap saingi ChatGPT dengan artificial intelligence terbarunya. Dubai bakal punya bulan buatan dengan biaya pembangunan mencapai 74,2 triliun. Selanjutnya ada berita terbaru dari perilisan produk terbaru Apple, yaitu Apple Vision Pro. Apakah ini adalah kebangkitan dari Metaverse? Hai guys, selamat datang di segmen Hype News by Hai Elektronik, di mana kita akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian terkait perkembangan teknologi, elektronik dan gadget di dunia. Bersama saya Dilan dan rekan saya Nabila. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di Hype News. Sebelum masuk ke berita pertama, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hai Elektronik, boleh untuk langsung di-subscribe dulu nih sekarang. Dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi lainnya di channel ini. Oke, langsung saja ke berita pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila. Sebuah kabar mengejutkan datang dari salah satu kota di Uni Emirat Arab, Dubai. Kabarnya, kota metropolitan ini bakal memiliki bulan buatannya sendiri. Michael Henderson, seorang pengembang asal Kanada yang berbasis di Dubai inilah yang menjadi pencetus ide ini. Michael Henderson telah mengajukan proposal untuk pembangunan bulan buatan yang ada di salah satu kompleks istimewa di kawasan Dubai. Dilansir dari edxchannel.com, Michael Henderson mengatakan bahwa bulan buatan itu akan berada di puncak salah satu bangunan dengan tinggi 30 meter. Tentunya bulan buatan miliknya juga tak kalah dengan tinggi bangunan tersebut. Michael memperkirakan bahwa tinggi bulan buatan yang Michael ajukan akan mencapai 274 meter. Michael sangat percaya diri dengan mengatakan bahwa mereka sudah sangat dikenal di seluruh dunia dan proyek ini akan membuat mereka jadi lebih istimewa lagi. Biaya pembuatan bulan buatan dan kompleks mewah tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 74,2 triliun rupiah. Meskipun begitu, jangan membayangkan bahwa bulan buatan ini akan sama dengan bulan yang ada di luar angkasa. Alih-alih, bulan buatan tersebut hanyalah sebuah bangunan yang akan dibuat seperti bulan. Nantinya, bulan tersebut akan berisi fasilitas-fasilitas super mewah yang ada di Dubai. Rencananya, bulan buatan ini akan memiliki sebuah resort wisata hotel dengan 4.000 kamar, gedung pertemuan dengan kapasitas 10.000 orang, dan pusat-pusat bisnis. Namun, ada salah satu fasilitas yang ternyata masih jadi perdebatan hingga saat ini. Michael Henderson ingin agar bulan buatan itu memiliki fasilitas kasino. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini judi memang masih dilarang di wilayah Dubai. Hanya saja hal itu tidak berlaku jika dilakukan di beberapa lokasi yang sangat terbatas. Menurut Michael Henderson, bulan buatan ini cocok untuk menjadi salah satu kandidat dari lokasi terbatas tersebut. Meskipun hanya merupakan sebuah bangunan, Michael Henderson juga tidak melupakan sisi ilmiah dari bulan buatan tersebut. Rencananya, dia akan membuat sebuah tempat khusus dengan nama koloni bulan. Di tempat tersebut, pengunjung dapat menikmati dan merasakan sensasi layaknya sedang berjalan di atas bulan. Bulan tersebut juga nantinya akan dapat bersinar di malam hari. Gimana nih Homis, tertarik juga nggak untuk mencoba sensasi berjalan di atas bulan? Berita kedua datang dari Huawei, sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok. Huawei siap meluncurkan Pangu Chat, model skala besar multimodal baru yang akan bersaing dengan ChatGPT milik OpenAI. Berbeda halnya dengan ChatGPT yang menembak sektor B2C di peluncuran perdananya, Pangu Chat akan dijadwalkan untuk rilis pada 7 Juli 2023 dengan menargetkan pelanggan di perusahaan di sektor B2B dan B2G. Model Pangu Sigma dikembangkan dalam kerangka main sport Huawei dengan 1085 parameter yang impresif sebanding dengan GPT 3.5 dalam hal kemampuan percakapan. Pangu Sigma adalah pengembangan dari model Pangu Huawei yang telah diperkenalkan pada tahun 2021 dan ditingkatkan ke versi 2.0 pada tahun 2022 lalu. Model Pangu mencakup untuk model Natural Language Processing CV, multimodal, dan ilmiah. Model Natural Language Processing Pangu menggunakan arsitektur encoder-decoder yang menggabungkan kemampuan pemahaman dan pembangkitan untuk fleksibilitas dalam sistem yang berbeda. Selanjutnya, model CV Pangu merupakan yang terbesar di industri dan mendukung ekstraksi on-demand yang unggul dalam intelligent inspection dan intelligent logistik dengan kemampuan pembelajaran sampel kecil yang lebih baik dan kinerja terdepan di industri. Kemudian, model meteorologi Pangu Huawei menawarkan perkiraan cuaca secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi yang menggunakan struktur jaringan dan algoritma yang lebih inovatif,
terutama untuk mengurangi kesalahan dalam prediksi jalur angin topan. Untuk melatih model Pangu, Huawei telah melibatkan lebih dari 2000 chip SN910. Chipset AI yang terkuat saat ini produk Huawei dan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Huawei juga telah menginvestasikan sumber daya yang besar termasuk 4.000 kartu GPU atau TPU dengan total biaya mencapai 960 juta yuan atau setara dengan 2,01 triliun rupiah selama 3 tahun untuk mendukung pengembangan model tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa model Pangu Huawei dengan kekuatan komputasi dan kumpulan bakatnya yang signifikan akan memantapkan dirinya sebagai model yang terkemuka di Tiongkok. Ekosistem Pangu Huawei diharapkan mengalami perkembangan pesat menguntungkan perusahaan ekosistem Huawei dan memperdayakan berbagai industri dengan kemampuan yang canggih. Menurut kalian, apakah Pangu Chat Huawei akan dapat bersaing dengan ChatGPT milik OpenAI yang sudah diluncurkan lebih dahulu tentunya? Selanjutnya, berita ketiga mengenai peluncuran gawai terbaru dari Apple Vision Pro pada gelaran Apple Worldwide Developer Conference bulan Juni 2023 lalu. Apple Vision Pro menandai era baru komputasi dari Apple yang menggabungkan teknologi realitas tertambah atau IR dan realitas virtual atau VR. Apple menghadirkan sistem operasi baru untuk Vision Pro bernama Vision OS. Sistem ini disebut akan mendukung latensi rendah pada komputasi spasial. Vision OS membawa antarmuka atau interface 3 dimensi. Pengguna bisa mengontrol perangkat dengan gerakan mata, tangan, dan suara penggunanya. Misalnya saja, penelusuran aplikasi bisa dilakukan dengan melihat dan mengedip. Pengguna juga bisa mengklik sesuatu dengan gestur jari. Jika ingin memerintah sesuatu, cukup pakai suara. Sementara itu, mengibaskan pergelangan tangan bisa untuk menggulir sesuatu. Dalam desainnya, Vision Pro menggabungkan elemen estetika dan fungsionalitas. Misalnya, sepotong kaca yang dibentuk dengan dilaminasi 3 dimensi. Inovasi tersebut akan membuat permukaan optik menjadi lensa untuk sejumlah kamera dan sensor. Alhasil, pengguna bisa memadukan dunia fisik dengan konten digital. Sementara itu, segelnya terbuat dari tekstil yang lembut dan hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, serta tekstur. Jadi bisa menyesuaikan dengan wajah pengguna. Tali pengikat juga dibuat fleksibel agar audio tetap dekat dengan telinga pengguna. Headband hadir dalam berbagai ukuran dan dirajut 3 dimensi sebagai satu bagian. Ada juga bantalan yang memudahkan pengguna untuk bernafas. Tidak hanya dari sistem operasi dan desainnya yang mewah aja, Vision Pro juga dibekali dengan berbagai perangkat keras yang mumpuni. Mulai dari teknologi micro OLED dengan 23 juta piksel pada layarnya, lensa katadioptrik khusus yang membuat warna lebih tajam dan jernih, dual driver yang diperkuat secara individual pada tiap port audio dengan teknologi personalized spatial audio, kamera berkecepatan tinggi, hingga chip ganda kebanggaan Apple yaitu chip M2 dan R1 yang akan memproses input 12 kamera, 5 sensor, dan 6 mikrofon sekaligus, agar konten bisa terasa langsung di depan mata pengguna dan menghadirkan gambar dalam waktu 12 milidetik atau 8 kali lebih cepat. Dengan berbagai teknologi yang sudah disebutkan tadi, Apple menjual kacamatanya dengan harga yang cukup fantastis. Dimulai dari harga 3.499 US dollar atau sekitar 52 juta rupiah. Dan baru akan tersedia di awal tahun depan di apple.com dan Apple Store di Amerika Serikat, yang kemudian akan menyusul di sejumlah negara lain. Sudah menyiapkan budget untuk menimang Apple Vision Pro di awal tahun depan, homies? Wah, Apple nggak bosan-bosan nih kayaknya, selalu buat inovasi baru. Bahkan udah di 3 episode High News ini, berita dari Apple tuh nggak pernah ketinggalan ya. Iya nih, gue rasa untuk gadget yang satu ini bakal jadi leading juga di pasaran waktu udah launching nanti. Meskipun dari segi harga cukup mahal, dan ini juga secara nggak langsung bakal jadi katalis untuk kebangkitan Metaverse ya. Bener banget, gue setuju tuh sama statement barusan. Ngomong-ngomong soal mahal banget, menurut Nabila kira-kira untuk nginep di hotel bulan buatan tuh budgetnya berapa ya buat nyiapin di situ? Kayaknya seru juga buat ngerasain di sensasi berjalan di bulan. Soal harga kayaknya udah nggak usah ditanya lagi ya. Pastinya sama kayak bentuk bulannya, alias tidak terjangkau. Gue nunggu giliran aja deh, siapa tahu nanti tim High Electronic ini bakal ada kesempatan nih ngeliput langsung gimana suasana atau teknologi yang ada di hotel bulan Dubai tersebut. Kayaknya untuk itu kita bahas off the record aja kali ya. Untuk sekarang kita tutup dulu. Baiklah, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News, biar kalian nggak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga buat komen, like, share, and subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan segmen High Elektronik lainnya. Thank you for watching, see you in the next video, and bye!